Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan pastinya semangat juga untuk belajar tematik. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tema 4, subtema ketiga, globalisasi dan cinta tanah air ya. Untuk hari ini Budi akan menyampaikan pembelajaran 1 hingga 3 terlebih dahulu ya. Jadi kalian simak pembelajaran ini atau video ini dengan baik hingga tuntas ya, jangan di skip ya agar kalian paham, dan persiapkan juga alat tulis kalian, buku tematiknya ya. Kalau perlu kalian garis bawahi atau stabilokan informasi yang penting dari materi ini. Baik, langsung aja kita mulai ya. Di pembelajaran pertama ini kita akan belajar yang namanya dengan ketahanan energi. Indonesia kian aktif berpartisipasi dalam ASEAN. Ya, jadi ketahanan energi nasional dapat lebih cepat terrealisasi atau terwujud melalui kerjasama dengan negara lain. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak adalah bagian terpenting untuk memperluas akses atau relasi hubungan ya, atau memperbanyak channel terhadap energi. Nah, isu ketahanan energi ini menjadi fokus dalam rangkaian pertemuan the 35th Senior Official Meeting on Energy atau kita sebut dengan SAM and its associated ya meetings yang digelar pada tanggal 17 hingga 22 Juli 2017 di kota Manila, Filipina. Pertemuan ini menunjukkan pentingnya kerjasama energi di kawasan ASEAN untuk meningkatkan kapasitas ketahanan energi. Nah, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen dalam pemanfaatkan energi terbarukan melalui penerbitan peraturan menteri atau permen. Permen tersebut mendorong investor untuk berinvestasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik dari energi terbarukan. Jadi, ketahanan energi ini maksudnya adalah pertahanan untuk membangun ya dari bidang energi gitu ya, untuk energi negara, kekuatan sendiri. Dan Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN yang lain di Asia Tenggara. Nah, jadi nggak mungkin dong satu negara itu tidak butuh bantuan dari negara lain. Pasti negara tersebut itu pastinya akan membutuhkan bantuannya atau kerjasama dengan negara lain agar dapat bertahan dalam bidang energi, komunikasi, transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya ya. Nah, ada yang namanya capaian-capaian kerjasama energi ASEAN. Apa saja sih? Yang pertama adalah ASEAN Power Grid. Ya, ASEAN Power Grid ini merupakan kerjasama interkoneksi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik dan merencanakan perdagangan listrik ASEAN pada masa depan. Dari 16 proyek interkoneksi di tenaga listrik yang direncanakan, sebanyak 5 proyek berlokasi di Indonesia. Jadi power grid di sini maksudnya kerjasama interkoneksi listrik di antara negara-negara ASEAN ya. Yang kedua itu ada yang namanya pipa gas Trans ASEAN. Nah, pipa gas Trans ASEAN ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keterjangkauan gas di ASEAN melalui infrastruktur pipa gas. Dan yang ketiga capaiannya adalah teknologi batubara yang bersih. Kerjasama ini dilaksanakan untuk menanggulangi isu lingkungan yang berasal dari produksi dan penggunaan batubara serta meningkatkan citra batubara melalui promosi batubara bersih. Capaian yang keempat adalah efisiensi dan konservasi energi. Nah, efisiensi dan konservasi energi itu merupakan bagian terpenting menghadapi perubahan iklim bagi negara-negara anggota ASEAN. Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangkaian peningkatan efisiensi dan konservasi ini energi di sektor industri, perumahan, dan juga bangunan komersial. Dan yang terakhir, capaiannya adalah energi terbarukan. Maksudnya tuh paling terbaru gitu ya, paling terupdate. Nah, ini ASEAN itu mematok target untuk apa? Untuk meningkatkan pemakaian energi terbarukan itu. Nah, negara-negara anggota ASEAN telah melaksanakan berbagai program di bidang energi air, matahari, dan angin, termasuk peningkatan investasi dan kerjasama
teknik dengan mitra pembangunan internasional dan sektor swasta. Nah, setelah kita membaca informasi di halaman 91 tadi, ya selanjutnya kalian kerjakan, ayo berlatih di halaman 92, yaitu kalian cari kosakata ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kalian boleh googling arti dari realisasi, fokus, komitmen, citra, efisiensi, konservasi, investasi, koneksi, partisipasi, dan target. Nah, itu apa sih artinya? Kalian bisa cari ya di Google, atau kalian bisa cari di KKBI kalau misalnya kalian punya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian tulis aja arti singkatnya, intinya apa. Contoh seperti realisasi. Realisasi itu maksudnya tercapai, terwujud. Nah, seperti itu aja ya, kalian jawabnya singkat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang panel surya. Nah, apa sih panel surya itu? Nah, gini ya anak-anak, salah satu alasan penghematan penggunaan energi listrik adalah untuk apa sih? Yaitu untuk mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon hasil pembakaran fosil untuk pembangkit listrik. Oleh karenanya, mengurangi konsumsi listrik saja itu masih kurang memadai. Nah, ada upaya lain yang harus dilakukan adalah yaitu dengan menemukan sumber energi alternatif ya selain sumber daya fosil yang lebih aman dan ramah lingkungan. Salah satu energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah energi yang dihasilkan dari matahari atau yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, salah satunya ini ya alatnya, yaitu panel surya. Jadi ini termasuk ke dalam sumber energi alternatif untuk mengurangi bahan bakar yang bersumber dari fosil gitu ya, untuk mengurangi juga efek dari pemanasan global. Jadi ada yang namanya PLTS, pembangkit tenaga listrik surya, atau alatnya itu panel surya. Nah, untuk bisa memanfaatkan energi matahari sebagai pembangkit listrik, dibutuhkan alat yang bisa mengubah panas matahari menjadi listrik, ya, yaitu disebut dengan panel surya. Jadi, panel surya adalah, kalian bisa lihat di sini ya, perangkatan rakitan sel-sel fotovoltaik yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Nah, listrik tersebut di dalam aki, dari aki kemudian disalurkan ke berbagai peralatan elektronik. Jadi panel surya ini adalah sumber pembangkit listrik ya, yang bersumber dari matahari. Ini adalah gambar dari panel surya. Panel itu kan kayak papan. Surya itu maksudnya energi matahari ya. Jadi dia ini menangkap matahari sebagai sumber energi listrik. Nanti kalau misalnya dia menangkap dan memancarkan dari matahari tersebut, nanti simpan di dalam aki, dan kemudian aki tersebut itu bisa menjadi listrik ya, bisa menjadi sumber listrik yang bisa mengalirkan listrik ke berbagai alat elektronik di rumah kita gitu ya. Jadi panel surya ini termasuk ke dalam sumber energi alternatif. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya adalah sel-sel fotovoltaik ini sering disebut dengan sel surya ya. Sel surya inilah yang terhubung satu sama lain secara elektrik. Sel-sel surya perlu dilindungi dari kelembapan dan kerusakan mekanis karena hal ini dapat merusak efisiensi panel surya serta menurunkan masa pakai dari yang diharapkan. Posisi ideal panel surya adalah menghadap langsung ke arah sinar matahari. Nah, namanya juga membutuhkan sumber dari matahari ya. Jadi panel tersebut harus ya menghadap matahari gitu. Nah, kenapa menghadap matahari? Yaitu agar dapat menyerap panas matahari secara optimal. Namun, panel surya hanya mampu mengubah 20% panas matahari yang diserapnya menjadi energi listrik, sedangkan sisanya dibuang dalam bentuk energi panas. Ya, karena matahari itu panas ya, jadi panas matahari itu bisa dijadikan sumber energi listrik juga melalui panel surya, dan bisa juga hanya berupa energi panas. Oleh karena itu, peralatan rumah saat ini berjalan dengan arus bolak-balik ya, atau yang disebut dengan alternating current atau AC ya. Panel surya juga memiliki power inverter yang mengubah arus searah atau direct current DC menjadi arus bolak-balik. Panel surya ini sangat mudah pemeliharaannya.
karena tidak ada bagian yang bergerak. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan adalah memastikan untuk menyingkirkan segala hal yang dapat menghalangi sinar matahari ke panel surya tersebut. Jadi panel surya ini kalau menurut dia sih bagus sebagai sumber alternatif aja ya, tapi tidak bagus jika digunakan dalam jangka panjang. Kenapa? Karena tidak selamanya bumi kita ini kan panas terus gitu, pasti ada hujan, ada kalau hujan. Sedangkan panel surya ini menyerap sumber energi listrik dari matahari. Nah kalau misalkan hujan, dari mana sumbernya ya kan? Jadi menurut dia sih alternatif, sebagai alternatif saja, cuman bukan sebagai hal yang utama. Nah, panel surya ini tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya seperti dalam pembakaran bahan bakar fosil. Oleh karena itu, panel surya tidak memberikan kontribusi terhadap dampak perubahan iklim. Tuh ya. Dengan panel surya, ya kita mendapatkan energi bersih dari sumber energi yang paling berlimpah di planet kita, yaitu matahari. Namun kalau kita menggunakan panel surya ini, ya tadi yang tadi dia bilang, kita dapat menjadi ramah lingkungannya dalam arti mengurangi pemanasan global ya. Jadi nggak ada dampak gitu loh, dampak energi yang paling berlimpah di planet kita itu untuk matahari sendiri. Dan namun ya untuk pemasangan panel surya itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga tidak banyak orang yang mampu memiliki panel surya di rumah. Inilah alasan mengapa masih banyak yang tetap mengandalkan bahan bakar fosil tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan. Ya, itu dia informasi tentang panel surya ya anak-anak. Setelah itu kalian berlatih ya, kalian isi soal di halaman Ayo Jawab halaman 95. Jadi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai panel surya ya. Nah, ini adalah skema atau cara kerja dari panel surya. Kita lihat di sini ya untuk lebih jelasnya. Ini kan rumah kita nih ya anak. Ya kayak lampu, televisi ini kan membutuhkan listrik ya untuk menyala atau berfungsi. Nah, jadi ini adalah contoh rumah yang menggunakan panel surya sebagai sumber listriknya. Kalian bisa lihat ya di sini ada papan atau panel surya. Nah, ini disebut dengan panel surya nih. Kalian lihat di sini panel ini diletakkan di genteng dan menghadap matahari. Kenapa? Karena agar mendapatkan sumbernya ya. Dan di sini ada yang namanya solar panels ya. Solar panels itu tadi yang Budia bilang panel surya. Ada yang namanya controller. Controller di sini adalah pengontrol. Ini alat pengontrol. Yang di sini ada baterai dan inverter atau kontak inverter. Nah, kalian bisa lihat di halaman 96 di buku tematik kalian. Situ ada gambar kan ya. Kalian amati ya. Amati berdasarkan gambar itu. Nanti Budia insya Allah akan kirimkan video cara kerja panel surya itu seperti apa sih ya. Selanjutnya kita mengenal dulu ya fungsi-fungsi dari solar panels, controller, baterai atau inverter itu apa ya. Nah, kita lihat di sini ada namanya skema. Skema cara kerja panel surya ya. Yang pertama ada yang namanya pengontrol panel surya atau controller tadi. Untuk apa sih fungsinya? Yaitu mengatur charging atau mengecas gitu ya. Mengatur charging baterai. Apabila baterai sudah kosong akan melakukan charging, dan apabila baterai penuh akan memutuskan charging serta mengatur penggunaan baterai ke beban. Jadi panel surya ini juga menggunakan baterai ya, tapi dia hanya mengandalkan sinar matahari. Yang kedua ada baterai ya kan. Baterai ini fungsinya untuk menyimpan energi listrik, dan energi listrik yang tersimpan di dalam baterai itu bisa digunakan untuk menyalakan lampu DC atau alat elektronik yang tegangannya 220 volt ya. Yang ketiga ini ada inverter. Inverter itu merubah arus dari arus DC ya atau DC atau arus searah menjadi arus AC ya, alternating current atau arus bolak-balik. Jadi kalau DC itu searah, kalau AC itu bolak-balik arus listriknya ya. Dan yang terakhir ada panel surya itu sendiri, ada yang namanya solar ya. Nah, di sini panel surya itu berfungsi untuk menyalakan lampu rumah, lampu jalan atau PJU, alat-alat elektronik dan lain sebagainya. Listrik tenaga matahari atau listrik tenaga surya
sangat cocok digunakan untuk daerah terpencil yang belum terjangkau aliran PLN. Jadi jarang sekali kita temukan bahkan di daerah rumah kita ya yang menggunakan panel surya gitu ya. Jadi panel surya ini masih digunakan sih tapi mungkin sebagian penggunanya di daerah-daerah terpencil seperti itu ya, yang jauh dari jangkauan PLN gitu anak. Ya, setelah kalian melihat gambarnya, tadi juga sudah melihat penjelasan sedikit penjelasan fungsi-fungsinya. Kalian kerjakan, ayo mengamati halaman 96. Di situ kalian mengamati ya berdasarkan gambar yang ada di buku. Oke. Nah, nanti untuk cara kerja insya Allah Budi akan kirimkan videonya. Ya, selanjutnya ada yang namanya sumber energi alternatif. Yang tadi Budi bilang sumber energi alternatif itu salah satu dengan panel surya. Lalu apa sih manfaatnya? Nah, di sini ya, agar dapat memanfaatkan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, perlu dibangun sumber pembangkit listrik alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, pembangkit listrik tenaga angin PLTA ya, dan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Sumber alternatif yang paling banyak digunakan antara lain sinar matahari dan aliran air sungai. Beberapa negara maju saat ini telah mengembangkan penggunaan energi alternatif seperti menggunakan panel surya sebagai atap rumah, sehingga kebutuhan energi listrik di dalam rumah dapat dipenuhi dari listrik yang dihasilkan alat tersebut. Jadi ada beberapa sumber energi alternatif ya, selain tadi panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya ya, ada yang namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTA juga ya, pembangkit listrik tenaga angin, dan juga PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Jadi itu bisa jadi sumber energi alternatif ya. Nah, ini salah satunya ya, kalian bisa lihat gambar ini, salah satu cara untuk menjadi sumber energi itu menjadi alternatif gitu ya. Nah, ini ada gambar sumber energi alternatif itu bisa berupa tadi itu panel surya, matahari, aliran air sungai, air, angin ya, dan juga panas bumi. Nah, ini bisa menjadi sumber-sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik di dunia ya. Seperti contohnya tuh seperti kota Amsterdam di negara Belanda ya, kebanyakan dari negara tersebut masih menggunakan kincir angin ya, kincir angin. Jadi Amsterdam itu memang identik dengan kincir angin yang besar. Nah, kincir angin tersebut dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik tadi ya, untuk perairan ya atau persawahan dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Kita akan belajar slogan. Ya, di pembelajaran 2 kalian bisa lihat ya, ada macam-macam poster di situ ya. Jadi poster itu juga ada slogannya. Apa sih slogan? Jadi slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek untuk menarik dan mudah diingat. Intinya tuh kata-kata pendek tapi dia menarik dan pastinya menjadi icon atau identik gitu ya dari poster tersebut. Pastinya juga mudah diingat oleh si pembaca. Nah, yang kedua, tujuan dari slogan itu sendiri adalah menjelaskan suatu produk atau kegiatan ya. Yang ketiga, bagaimana struktur bahasanya. Jadi slogan ini lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Ini juga slogan. Slogan itu artinya adalah kata-kata pendek ya atau kalimat pendek, intinya untuk menjelaskan produk atau kegiatan agar lebih menarik dibacanya, seperti itu. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah slogan lebih banyak ya. Slogan itu lebih banyak membuat kata-kata di poster. Ini Budia sorry ya, maaf lupa menambahkan ya, jadi kurang nulisnya. Slogan ini lebih mengutamakan itu tadi ya, penggunaan untuk membuat poster, reklame ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari slogan yang ada di poster, seperti buku adalah jendela dunia. Nah, buku adalah jendela dunia ini kan katanya singkat ya kan, kata-katanya singkat.
kalimatnya singkat maksudnya. Nah, buku adalah jendela dunia ini disebut dengan slogan. Kenapa? Karena sudah mewakili gambar dari poster ini untuk menyampaikan kepada si pembaca ya bahwa buku ini adalah jendela dunia loh. Artinya kamu tuh bisa mengetahui berbagai informasi dunia dengan buku atau membaca buku gitu. Ini kalimatnya singkat ya, tidak panjang, namun kita dapat memahami itu maksud dari poster tersebut, maksud dari slogan tersebut. Oke, selanjutnya ada yang namanya sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Nah, ini juga termasuk ke dalam slogan ya. Jadi slogan itu ya itu tadi kata atau kalimat singkat untuk menarik pembaca ya, untuk menjelaskan produk kita juga atau kegiatan yang kita lakukan. Seperti contohnya, jagalah kebersihan, bersih pangkal sehat, ya hemat pangkal kaya, itu juga termasuk dalam slogan. Yang membaca adalah membuka jendela dunia, itu juga termasuk ke dalam slogan. Ya, prestasi yes, narkoba no, nah itu juga termasuk ke dalam slogan ya. Baik, selanjutnya kita membaca ya halaman 100 hingga 102. Nah, yang pertama ada bacaan di halaman 100 itu tentang berpikir global, bertindak lokal ya. Yang kedua di halaman 102 ada yang namanya teks Hari Konsumen Nasional. Jadi Budia harap kalian baca dulu ya, itu karena panjang banget dan Budia nggak mungkin bacakan di video ini karena durasi juga ya. Jadi kalian baca terlebih dahulu. Yang penting Budia sudah ngasih tahu nih, kalian tuh harus baca, baik-baik baca deh ya. Baca di halaman 100 yaitu berpikir global, bertindak lokal, dan juga di halaman 102 Hari Konsumen Nasional, pencanangan gerakan konsumen cerdas, mandiri, dan juga cinta produk dalam negeri. Jadi kalian baca terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembacaan 3. Oh ya, Budia lupa nulis di sini. Setelah kalian baca, kalian jangan lupa ya kerjakan halaman 103 yang ayo diskusi. Nah, kalian boleh diskusikan dengan orang tua kalian ya. Baik, selanjutnya pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini kita akan membaca juga ya sejarah penemuan ya, penemu kompor tenaga surya. Siapa sih penemu kompor tenaga surya? Yaitu Bapak Minto ya. Bapak Minto ini berasal dari Jawa ya. Jawa Timur gitu ya. Jadi dia tuh seorang guru, berhasil menemukan kompor tenaga surya menggunakan panel surya ya. Berawal dari pemikiran suatu saat kayu hutan dan minyak bumi akan habis. Jadi Pak Minto ini berpikir suatu saat nanti pasti minyak bumi dan kayu di hutan itu pasti akan berkurang, bahkan habis. Nah, Pak Minto 48 tahun, ia seorang guru SD di Prambon di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memikirkan pembuatan kompor tenaga surya. Ketika itu tahun 1986, pengetahuannya tentang sifat lensa dan penyerapannya terhadap panas mengilhami pembuatan kompor tenaga surya tersebut. Dan pada tahun 1991 atau 5 tahun kemudian barulah kompor tenaga surya pertama karya Bapak Minto ini berhasil dibuat. Kompor ini terdiri dari sebuah lensa cekung berukuran besar terbuat dari besi ya. Jika matahari bersinar, kompor ini mampu mendidihkan 1 liter dalam tempo 2 menit. Jadi kompornya itu sama seperti tadi panel surya, mengandalkan cahaya matahari atau panas matahari ya. Dan ini berhasil diaplikasikan atau digunakan untuk mendidihkan air 1 liter dalam waktu 2 menit. Air tersebut sudah mendidih, sudah matang ya, dari panel surya tadi, dan menggunakannya dengan kompor tenaga surya ya. Dan hingga kini Pak Minto telah membuat puluhan kompor tenaga surya yang telah dibeli masyarakat dari berbagai daerah. 2 diantaranya dipamerkan juga di Museum Energi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta. Bersamaan dengan larisnya kompor tersebut, Pak Minto juga laris diundang sebagai pembicara loh di berbagai seminar. Wah, keren banget ya. Dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya.
berbagai penghargaan pun telah Pak Minto tuh banyak terima. Berawal dari pemikirannya bahwa pasti kayu di hutan ya akan habis seperti itu. Jadi hingga akhirnya dapat menemukan kompor menggunakan tenaga surya. Nah, ide-ide berkaitan dengan pembuatan alat-alat bertenaga surya terus bermunculan di benak Pak Minto. Setelah sukses dengan kompornya, ia berhasil membuat mesin pengering bertenaga matahari. Alat ini dapat mengeringkan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, cangkeh, kopi, teh gitu ya, industri, pakaian dan lain sebagainya. Dan selain itu dia juga sedang berupaya untuk merancang alat pendidih air tenaga surya. Alat ini diharapkan dapat mendidihkan air dalam skala besar. Tadi kan kalau menggunakan kompor tenaga surya hanya bisa 20 menit saja. Nah, Pak Minto ini kemudian berencana lagi untuk merancang alat pendidih tenaga surya. Dan itu dapat digunakan sekali ya untuk kehidupan sehari-hari untuk mendidihkan air. Baik, jika sudah kita membaca informasi atau artikel tentang Pak Minto ini, yang selanjutnya kalian kerjakan latihan Ayo Berlatih halaman 105. Kalian cari tuh yang namanya pikiran pokok. Dan juga kalian isi Ayo Mencari Tahu di halaman 107. Nah, di 107 itu kalian cari tahu ya, boleh baca-baca buku atau kalian browsing juga, terserah kalian ya. Oke, di situ ada gambar kompor kan ya, macam-macam kompor, ada kompor listrik, kompor gas dan juga kompor minyak tanah. Nah, jelaskanlah oleh kalian kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kompor tersebut. Nah, itu kan ada tabel tuh di halaman 107 ya. Kalian tinggal isi saja sesuai dengan bendanya. Kompor listrik itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, kompor gas itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan juga kompor minyak tanah kelebihannya itu apa, kekurangannya itu apa ya. Jadi jangan lupa kalian kerjakan Ayo Berlatih halaman 105, Ayo Mencari Tahu halaman 107. Baik anak-anak, terima kasih. Kalian kerjakan latihan-latihan yang ada di video ini. Kalian boleh kerjakan di buku paket atau buku tulis kalian ya. Insya Allah ketika offline nanti akan dibahas oleh Bu Dita. Jangan malas ya anak-anak. Kalian baca, kerjakan, dan pelajari materinya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.